Kata Jose Mourinho, Frank de Boer ini salah satu pelatih yang terburuk di Premier League. Kalau kita lihat track recordnya di Inter Milan, laga perdana kalah. Di Crystal Palace, 4 laga perdana KO semua. Bung Ropan, ada excuse kah soal Frank de Boer? Geblek tuh, Mourinho geblek tuh. Salah tuh dia ngomong begitu. Salah? Nggak boleh dong dia bicara begitu ke Van de Boer bahwa ini pelatih paling buruk. Dia mesti belajar, mungkin Binder juga tahu bagaimana. Pada musim lalu ada yang lebih buruk dari dia, Javi Garcia itu di Watford. Hanya 4 pertandingan, ya 4 minggu, dia langsung dipecat. Pelatih tercepat musim lalu di Liga Inggris ya Javi Garcia. Iya, 4 pertandingan 3 kalah cuma 1 seri. Kalau Frank de Boer ini kan termasuk yang bagus, walaupun dia memang di Crystal Palace dulu hanya 5 pertandingan 4 kalah kan, dengan 1 menang, tapi masih lebih daripada 4 match. jadi Mourinho ini tidak belajar data, asal ngomong. Jadi kalau saya bantah dia, Anda salah. Anda pelatih besar tapi Anda tidak menguasai ini. Harusnya Anda bisa lihat itu ada Javi Garcia yang lebih buruk daripada Frank de Boer. Tapi, itu saya. Gitu. Oke, secara kualitas semalam di tangan Frank de Boer Belanda permainan. Dia kan baru pertama. Kita sulit untuk bisa menilai bahwa orang baru pertama kali masuk, kemudian langsung kita judge dia bahwa dia begini. Dia kan perlu lihat juga. Beradaptasi. Siapa sih pelatih Belanda selama ini walaupun dari Rinus Michels yang bawa tim ini menjadi juara dunia? Kan nggak pernah. Kecuali Piala Eropa tahun 88 Binder. Iya kan? Nggak ada. Pelatih sehebat Rinus Michels aja nggak mampu membawa ini. Apalagi Frank de Boer. Iya kan? Ronald Koeman bagus musim lalu dia Nations Cup lawan Portugal, tapi kalah juga tuh. 1-0. Jadi saya pikir sulit. Nggak tahu Bung Binder punya. Bung Binder setuju dengan Coach Jasin apa Bung Ropan? Apa setujunya apa nih? Pendapatnya kalau gue tadi karena gak dengar. Tadi lagi nostalgia. Kita lagi bernostalgia nih. Jasin lagi ngomong nih. Ini pelatih terburuk. Kalau Bung Ropan bilang no. Kalau menurut gue kan Mourinho ini selalu menganggap dia yang terbaik. Iya, benar. Special one atau apa. Iya kan. Jadi ya mungkin penilaian dia ini bisa juga kita bantah. Dan menurut gue sekarang ini belum saatnya untuk menilai Frank de Boer. Seperti yang tadi Bang Ropan katakan bahwa ini kan baru awal. Dan pelatih yang gagal di klub belum tentu nanti gagal di tim nasional. Sebaliknya juga begitu. Apalagi kita perlu lihat track record Frank de Boer pada saat di Ajax. Dia bawa juara beberapa kali. Mungkin orang akan bilang wah Liga Belanda gampang nih. Enggak juga. Selalu persaingannya dengan PSV dan juga Feyenoord, terus terakhir adalah Alkmaar yang mulai naik. Dan ada beberapa pemain yang dia orbitkan juga, pemain-pemain muda di Ajax yang bermain untuk timnas Belanda juga. Salah satunya kan Donny van de Beek. Van de Beek. Yang sekarang main kan di pertandingan tadi pagi itu. Nah sayangnya kan Donny van de Beek ini belum reguler juga di MU. Nah itu juga tadi berpengaruh di permainan dia tadi pagi. Kemudian Veltman juga dari dia. Beberapa pemain Belanda yang sekarang masih eksis juga pernah ia menjadi bagian dari skuad Belanda. 2010 kan dia asisten. Bert van Marwijk yang pelatih waktu itu ya? Iya, pelatihnya siapa? Marwijk ya? Bert van Marwijk. Nah, jadi artinya nih sosok ini masih bisa lah dikasih kesempatan. Ini kan baru awal. And then this is friendly match, Pak. Bagus saja kalah di friendly match aja. Nanti laga resmi baru. Nanti waktu kompetitif boleh. Nanti kita lihat bagaimana. Jadi ini waktunya belum tepat bagi kita untuk menilai dia gagal atau dia akan sukses. Baru first match. Udah itu trainingnya berapa kali nih? Dengan de Boer. Mungkin baru sekali 2 kali dia training. Minim banget. Iya, udah itu pemain istirahatnya berapa lama nih? Baru kan membela klub. Ini semua efeknya akan berat bagi tim nasional. Seharusnya dengan kedekatan ya sama pelatih Belanda dengan pemain-pemainnya, apalagi dia sedangkan Donny cukup dekat gitu kan. Berapa lama atau ada batas waktu nggak? Mungkin 2 match atau 3 match lagi melihat hasilnya baru bisa menentukan nih kalau melihat. Justru buat saya kekalahan ini yang paling penting. Dia harus belajar dari kekalahan. Justru kalau dia menang ini yang akan sangat sulit bagi dia. Ya kan? Dia akan lebih jumawa, akan lebih lupa diri bahwa ini sih ya kesombongannya akan naik. Tapi dengan kekalahan ini dia kalah dari semua aspek. Coba bisa lihat dari statistik kalah semua, ya kan? Baik dari shoot, ya kan? On target, penguasaan bola, bermain di Johan Cruyff Arena di kandang dia kalah sendiri. Semua. Anda bisa lihat semua aspek dia kalah melawan Meksiko dan Meksiko bagus. Terutama apa yang harus diperbaiki nih? Ya, lini mana yang harus diperbaiki? Ya dia bisa lihat kan ini pemain sebenarnya semua lini bagus. Bagus semua, nggak ada matinya kalau Belanda seperti ini kan. Bagaimana ada Wijnaldum sana, ada Donny van de Beek. Tinggal tergantung dengan bagaimana dia harus lebih banyak di sini. Artinya belum 1 pertandingan, ini kan baru friendly. Jadi dia bisa melihat mungkin ada 3-4 pertandingan lagi dia bisa melakukan itu dan kita akan lihat nantinya. Masih ada Nations Cup di depan kan yang menunggu. Nah, kalau di 1-2 pertandingan dia bisa lihat tentunya dengan starting 11 yang pas. Nah, di sini paling pas bagi dia. Saya pikir dengan kekalahan lawan Meksiko dia tahu evaluasi di mana kelemahan di sektor mana yang harus dia isi dengan pemain yang baik. Kalau Bung Binder sendiri melihat pertandingan semalam apa yang harus dievaluasi dari Belanda? Ya kalau gue lihat attacking sih. Attacking? Ya attackingnya kelihatan banget lemah banget sih. Padahal kan
setahu gue biasanya Belanda ini lawan tim-tim dari Amerika Selatan dan Tengah ini seharusnya sih gampang aja nih raih kemenangan ya. Jarang nih mereka kalah. Tapi ya gue lihat dari attacking side. Mungkin attacking side ini nggak jalan karena memang belum jelas juga para pemain dengan konsep dia ini seperti apa. Ini kan first game. Dan bagi De Boer juga dia belum bisa memaksakan konsep. Ini baru-baru awal karena kan tim nasional ini beda dengan klub. Ya kita semua tahu lah, klub kan mereka sudah sering bermain. Ini karakter-karakter permainan yang berbeda harus dia samakan. Ya Ronald Koeman ini kan beda, pengalamannya sudah ada di level klub, dia tahu lah kurang lebih bagaimana sih pemain ini latih di klub. De Boer kan sudah lama juga gak menangani klub di Eropa kan. Dan menanganinya juga dalam waktu yang singkat, kecuali Ajax. Ajax cukup lama. Ajax beda lah. Lebihnya cepet banget. Enggak, Ajax kan beda kan. Inter Crystal Palace masih 1 tahun ya. Iya sebentar kan, nggak hanya belasan pertandingan lah mungkin, gue gak ingat. Satu musim kan satu musim. Jadi menurut gue ini semua dia berproses dulu sekarang ini. Ya pasti sekarang nanti gue kira dia akan panggil pemain-pemain lain juga, bisa juga nanti dari Liga Belanda akan dia panggil. Dan kalau kita melihat materi pemain tadi yang seperti Bang Ropan katakan, ya ini udah materi pemain yang matang sih. Matang. Pada main di klub-klub besar di Eropa. Van Dijk, Van Dijk, Wijnaldum, ya, berpengalaman lah ya. Berpengalaman. Kipernya siapa ini? Masih tim Krul kan kemarin. Iya Krul juga berpengalaman. Iya kan? Iya. Kipernya juga bagus, tim yang pengalaman kan, yang ahli dalam. Jadul juga ya nama jelas. Ini tinggal ini aja menyatukan para pemain dengan konsep dia, tapi masih awal. Kasihlah dia waktu kan. Dan itu pas dia kalah kan, dia bisa lihat dia kumpul lagi. Itu dia. Kalian salah di sini, kalian di sini. Bagus. Bagus dong untuk evaluasi dia kan. Attack ini bilang masih kurang, perlu saya masuk dari mana gitu loh. Komposisi saya harus tambah ini satu pemain. Jadi enak buat dia untuk mengevaluasi pertandingan berikut, tentunya akan jauh lebih baik. Jujur, cocok dia menjadi seorang legend. Ya tergantung dari sudut pandang mana kita bisa melihat dia. Kalau bisa legend, dia salah satu penyerang terbaik yang ada ya, yang ada di Prancis sampai saat ini. Tidak mudah bagi seorang pelatih seperti Didier Deschamps mendaulat dia sebagai kapten ke-11. Iya kan? Untuk ada, dan dia sukses dong. Piala Dunia dia sukses. Piala Dunia kan? Contohnya. Euro walaupun runner up sukses. Ya kan? Jadi ini pemainnya dia menghadapi caps ke-100 dia kan? Kemudian bisa membuat 42 gol. Ini satu hal yang luar biasa bagi seorang Giroud ya. Walaupun usianya mungkin sudah 34 tahun, tapi ya ini masih satu striker yang mungkin akan dipasang lagi di Euro tahun depan ya, 2001. Dan mereka berada satu grup dengan Jerman dan Portugal, Irlandia. Itu grup maut yang ada di Euro pada tahun depan. Grup neraka yang harus dilewati. Jadi tantangan besar saya kira buat dia ya, untuk bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang striker di depan itu. Kalau Bung Minor lihat Giroud gimana Bang? Ada Benzema sih. Benzema berat kalau balik ke timnas. Nah, Benzema berat kan karena bukan seleranya dari Deschamps. Betul, soal selera nih. Iya, dan Giroud ini kan selama ini kan perform di Prancis dan dia menjadi pemain yang senior. Banyak pemain muda sebelumnya di Prancis. Jadi gue kira dia memberikan dua kontribusi sih. Satu teknis, satu lagi non teknis. Tapi gue gak sepakat legend. Karena bagi gue hanya one legend from Prancis. Kalian udah tahu siapa yang di Spanyol kan. Jadi gak perlu gue sebut, nanti dibilang gue terlalu pro. Terlalu pro ya? Ya terlalu pro, karena bagi gue legend yang bisa berkontribusi, berpengaruh dan berprestasi. Giroud berpengaruhnya nih cuma di tim ini di level klub dan timnas. Itu saya bilang tergantung sudut pandang kita melihat dari mana. Sudut pandang. Nah, kalau ini kan sama aja nih, seperti waktu gue sama Panji dan Bang Fuad, ada Bang, lain lagi nih orang berdebat. Karena mereka bilang Ole legend, gue bilang enggak, Ole gak legend. Oh enggak dong. Tapi ini setuju enggak dong. Ole gak legend. Nah, jadi maksud gue begini, ini gue hanya mencontoh ya, bukan membandingkan. Tolong nih jangan ribut lagi nih jebret. Untuk bilang legend susah loh. Iya, dan Bang Fuad tolong jangan emosi. Terus maksud gue hanya mengatakan contoh. Karena sudut pandang kita berbeda. Bagi gue Ole itu merupakan bagian dari tim yang legend. Tapi dia bukan legend. Dia bukan legend. Sama juga menurut gue Giroud. Bagi gue legend adalah pemain yang berkontribusi, kemudian berprestasi dan berpengaruh. 3B nih seperti channel gue Bola Bung Bindar kan. Gitu ya. Nah, jadi ini 3B ini penting. Ada 3 faktor ini. Ini di level klub dan timnas. Iya. Dia memang berkontribusi di klub, berprestasi tapi tidak berpengaruh. Dia gak dipasang pun klub ini bisa meraih kemenangan, Chelsea kayak Arsenal. Tapi di timnas oke. Jadi gue belum bisa katakan menurut gue bukan legend. Gitu loh. Legend ya kalau mau bilang Michel Platini dari Prancis. Platini, Zidane. Zidane pasti. Zidane nggak perlu lah. Nggak perlu. Termasuk saya pikir bagaimana Bung? Iya, Zidane. Deschamps juga bagus dong sebagai pelatih dan pemain. Kalau saya agak brewok Bang, mirip ya? Kalau nggak brewok tapi nggak apa-apa lah kita. Ini bukan masker loh. Kemarin-kemarin gue pakai masker. Gitu ya? Enggak, ini beneran natural. Bukan tempelan pakai. Lu ngapain lihat begitu dengan teliti? Lu kan udah lihat gue di sini. Oke, jadi begini maksud gue, kalau menurut gue itu dia 3B itu penting. Giroud kan di klub terpaksa aja dipakai.
bagi Chelsea saat Tammy Abraham ini susah cetak gol. Dan bikin gol sedikit sekali dia. Ya, Mungkin sedikit hanya 13 sekali. gol. Oke. 13 gol selama berada di Chelsea. Jadi, Dan sebetulnya dia sudah mau dilepas Chelsea, tapi dia masih ingin bersaing di sana. Mungkin juga nanti dia dikasih chance. Tapi oke lah, Giroud ini pemain yang penting bagi tim nasional Dan Prancis. neko-neko loh di klub. Penting dia cetak gol terus. Itulah maka Benzema nggak bisa masuk. Betul. Yes, yes. Dia bikin gol terus, itu yang penting. Oke, tapi kalau beda sendiri, tapi balik lagi Bang. Kenapa Ole bukan legend? Hah? Kapan? Waduh, susah lagi nih. Enggak, kalau saya kan udah bilang dia bagian dari tim. Belum. Dan dia lebih banyak sebagai super sub. Iya, super sub, dan memang dia Walaupun dia mungkin dia hanya terangkat ketika di tahun 99 mereka treble ya. Juara mengalahkan Munchen di final di Liga Champions, dia mencetak gol terakhir penentuan setelah Teddy Sheringham. Itu, tapi kalau bilang legend berat untuk klub sebesar MU, memang sulit ya. Prestasi yang dilakukan itu. Baik di Kalau tim nasional Cantona atau di oke klub. lah, Cantona Cantona legend. ya pasti, Cantona Cantona legend. pasti. Tapi kalau dia belum. Untuk ukuran saya bisa bilang belum. Masih banyak Berarti kalau dia pemain-pemain. ngelatih MU, so far bagaimana Ole? MU salah memilih dia sebenarnya. Salah pemilih Salah. dia. Dengerin Bang. Ah, ini dengerin nih. Dengerin tuh, fans Salah. atau domba-dombanya. Coba apa alasannya, Imam Bang? Dar. Ketika Siapa yang dengar? Mourinho nggak bisa dipecat kan, nggak bisa membawa MU lebih baik. Iya. Padahal Mourinho ini kan pelatih terakhir yang memberikan piala. Betul. Tidak ada pelatih lain kan? Iya. 3 piala loh. Tiga piala trofi. yang dia lakukan. Ah. Nah sekarang apa yang membawahi bahwa Ole ini adalah pelatih yang bagus yang untuk bisa menggantikan. Susah loh untuk tim sebesar MU dengan 20 gelar, 13 gelar di Liga Premier modern, ya di era modern, kemudian dilatih oleh pelatih yang sama sekali ayam sayur seperti dia ini. Hah? Gitu kan? Iya kan? Wah, ngeri kali ini. Loh, Anda bisa melihat bagaimana menurut saya ya. Ya, Saya nggak apa-apa, sampaikan aja. Ya, bagaimana ya kebodohan-kebodohan yang dilakukan, ya kan? Lindelof itu sudah 10 kali membuat kesalahan yang merugikan, membawa MU itu kalah. Oke. Tetapi tetap terus dia mengemaskan main, ya kan? Main kemarin 3 gol dari Crystal Palace semua dari dia. Iya. Di semifinal Liga Eropa Anda Itu bisa dia melihat lagi. gol Luke de Jong. Iya, iya. Itu dari dia sampai dia bisa berantem, bisa dimarahin oleh Bruno Fernandes kan. Anda Nah. ini bodoh, nggak bisa. Oh dia marah, karena wah. Iya, iya. Susah. Terus Terus Fernandes tahu. Kemarin juga kan Fernandes marah sama Guire. itu. Kemudian ketika mereka kalah tahun lalu, mereka juga kalah tahun lalu. Jangan bilang, oh ini kejutan bahwa Palace bisa mengalahkan mereka 3-1. Loh tahun lalu juga kalah kok 2-1 main di Old Trafford. Nah. Sama Crystal Palace kalah 2-1. Iya. Dan yang bikin kesalahan siapa? Dia Lindelof. juga. Iya. Gitu loh. Dia tidak belajar banyak dari kesalahan itu untuk dia lakukan di sini. Saya pikir tidak cerdas ini. Ini pelatih yang tidak cerdas saya pikir. Bukan miskin taktik, tapi Bukan dia tidak cerdas, tidak jeli untuk bisa melihat ini. Asli tidak Iya cerdas kan? itu sama dengan apa ya? Tidak pintar alias apa Anda ya? bisa melihat dia mendatangkan Donny van de Beek. Ah. Kemudian dia taruh di pemain. Buat apa? Nah Dia itu tangkap- dia. tangkap Ini gue pemain sepakat cadangan. karena ini Iya, beberapa iya. kali Bang. Iya kan? Termasuk di Bagaimana channel saya. pemain yang dibeli dari Itu Ajax, dia. pemain inti loh di Ajax. Iya. Erik ten Hag itu pelatih Iya, Ajax, betul. itu selalu menempatkan dia di belakang Dusan Tadic. Benar, benar. Iya kan? Iya. Dan selalu inti. Tidak pernah dia untuk ada di bench. Tetapi ketika dia datang, Kenapa dijadangin? kenapa harus cadangan? Agen Nah aja ini protes. ini juga yang Loh. berapa kali kan gue sebut di sini dan juga di channel gue. Iya. Kenapa Donny van de Beek ini gak dicoba dari awal? Dari awal. Karena dia perlu pemain-pemain yang cerdas. Cerdas, Jadi gitu. jangan hanya Bruno Fernandes saja. Bruno Fernandes Di lock pasti. terlalu anak emaskan ini susah. Terus ngapain dibeli mahal-mahal? Iya. Mahal loh harganya. Sekarang bagaimana? Maguire dibeli mahal, Wan-Bissaka dibeli mahal. Kenapa sudah bisa dapat 3 striker yang bagus dengan harga itu? Coba lihat apa yang dilakukan oleh Iya, iya. Maguire dan Wan-Bissaka. Banyak kesalahan-kesalahan Banyak yang mereka kesalahan-kesalahan. Iya kan, untuk ukuran pemain belakang apakah dia lebih hebat dari Virgil van Dijk, lebih hebat Berarti dari Sergio Ramos? Boleh, ya oke, boleh dibilang kebijakan transfer MU dengan membeli pemain depan itu termasuk kurang oke Enggak, ya? pemain depan siapa dia beli? Pemain Ya, Cavani. Oh, Cavani kan Bukan datang dengan memperkuat free lini transfer. belakang Oh, maksudnya. Cavani. Iya. Cavani. Satu kan cuman. Iya, Oh, kan. satu. Ya memperkuat lini depan, salah satunya Cavani itu salah satu benar harusnya memperkuat lini belakang. Gimana transfer MU? Iya, saya pikir memang dia harus bergol di depan. Saya pikir dia tidak mendapatkan Sancho kan, dia menginginkan bahwa Sancho yang Iya, harus datang. Sancho. Iya kan, tapi kemudian nggak bisa. Mungkin terlalu pelit juga mereka tuh berpikir di sana kan. Tetapi saya dengan tengah dan depan bagus, kemudian di belakang Kropos susah juga bos, susah juga. Anda kan bisa melihat bahwa di belakang sekarang masalah mereka nanti ada di belakang. Oke. Ketika mereka datangkan 4 pemain baru termasuk Cavani yang ada di sana, untung ada Teles yang bisa bermain dari kiri kan. Nah. Jadi opsi untuk mengambil tendangan bebas ada banyak di sana. Ada Iya. Bruno Fernandes kan, Penalti ada Rashford, juga, Bang. penalti juga. Jangan salah, penalti Gitu, loh. penalti, Teles gitu. oke loh rekor penaltinya. Enggak, Iya, jadi Fernandes, Teles. Ini jangan Bagus, sampai bagus. MU banyak penalti Ada aja Rashford golnya. kan, Hah? yang bisa Ada mengambil. Rashford Martial. juga. Iya, masih ada Pogba juga tendangan Iya. bebas kan yang Kok bisa. semua penalti aja nih ngambilin di MU lah. Iya kan? Makanya ngumpulin voucher biar dapat penalti. Vouchernya ada di Teles lah. Oke, setuju nggak kita ketemuin Bung Ropan nih sama Bang Panji sekalian ya? Sorry men. Iya siap. Lu kalau ngetemuin Panji sama Fuad sama Bung Ropan, Kelar. ya terlalu jauh lah. Ada prosesnya dong, makanya ketemu dulu sama Bung Binder. Oh, Binder Jangan dulu. lu langsung, Nggak, kalau jangan lu mau kasih Messi, Betul, betul. langsung lu kasih ketemu Greenwood.
Ya terlalu jauh lah, gue juga mikir-mikir. Gitu Dia ya? mau nggak disandingin nama yang Gitu berdua ya? begitu? Lu sandingin dia, Kusnaini lu datengin, Nardimen Koto, Wesley Utagalung, Bang Men. betul. Terus juga siapa lagi zaman lu bang? Hah? Siapa lagi dulu? UK Masih banyak. mungkin. Iya. Ya, yang cari yang begitu. Justin kan oke. Hah? Justin baru-baru kan ketemu di Beansport. Lalu di bagaimana misalnya saya kalau di MU kan saya misalnya Eric Cantona misalnya. Masa mau dipertemukan dengan Lindelof? Tuh, denger gak lu? Ya lu tahu dulu pertanyaan, dengerin gua pertanyaan lu. Iya kan? Ngaco. Iya Tapi kan? pelan-pelan ngomongnya nyelekit juga ya. Iya. Lindelof loh. Gimana Iya, gitu? iya, iya. Niko, Makanya itu bang, percayalah pada kualitas jangan pada kuantitas. Ya benar kan? Dan referensikan tolong KBBI udah. Jangan yang Gak apa-apa, lain-lain. KBBI lawan koran Belanda. Orang Belanda. Kenapa Nesa? Niko udah beli koran top score belum? Kali aja mau minta prediksi mau pasang. Enggak ya Niko? Mau naro apartemen Cipulir lu nggak? Ah. Tanya tuh. Lepas Mercy lu lepas nggak tuh kan? Tuh.